Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Kinanti Maharani dari tingkat 1 jurusan Kebidanan Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik anatomi dan fisiologi. Pada video ini, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, dua pembahasan, yaitu proses alami yang dialami tubuh wanita setiap bulannya, yaitu siklus menstruasi, dan pembahasan yang kedua, yaitu peran hormon dalam mengatur siklus ovarium dan perubahan pada dinding rahim atau endometrium. Langsung saja untuk materi yang pertama. Pada fase pertama, menstruasi, yaitu hari ke-1 sampai hari ke-5. Fase pertama adalah menstruasi, di mana lapisan endometrium luruh dan keluar dari tubuh melalui vagina. Ini terjadi karena kadar hormon estrogen, dan progesteron menurun. Fase yang kedua yaitu fase proliferatif, hari ke-6 sampai ke-13. Setelah menstruasi berakhir, hormon estrogen meningkat, merangsang pertumbuhan kembali lapisan endometrium. Fase ini disebut fase proliferatif, di mana dinding rahim menebal sebagai persiapan kehamilan. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi, hari ke-14. Pada hari ke-14 ovulasi terjadi, yaitu sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium karena lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone. Ini adalah masa paling subur seorang wanita. Adapun fase keempat yaitu sekretori, hari ke-15 sampai ke-28. Setelah ovulasi, hormon progesteron dari korpus luteum membantu mempersiapkan endometrium untuk kemungkinan kehamilan. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum rusak, hormon turun, dan siklus kembali ke awal, yaitu menstruasi. Kiranya begitu proses siklus menstruasi yang berlangsung sekitar 28 hari. Setiap bagian memiliki peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Dilanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana hormon mengatur siklus ovarium dan perubahan pada dinding rahim wanita. Yang pertama, peran hipotalamus dan kelenjar pituitari. Semua dimulai dari otak. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan FSH dan LH. Lalu yang kedua, ada fase folikuler, yaitu hari pertama sampai ke-14. FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang menghasilkan estrogen yang membantu menebalkan lapisan endometrium. Selanjutnya ada ovulasi, yaitu hari ke-14. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi, di mana pelepasan sel telur dari folikel matang. Fase selanjutnya yaitu fase luteal, yaitu hari ke-15 sampai ke-28. Setelah ovulasi, folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Hormon ini mempertahankan ketebalan endometrium agar siap untuk kehamilan. Jika tidak ada pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menjadi korpus albicans dan kadar hormon turun drastis, memicu menstruasi. Yang terakhir, itulah cara hormon secara cermat mengatur seluruh siklus ovarium dan rahim setiap bulannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang ketepatan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.